Sesi kali ini kita akan membahas tentang trik cepat dan mudah menyelesaikan soal program linier. Nah, biasanya kan kalau program linier itu pasti ada gambar-gambar. Nah, sekarang biasanya sering ditanyakan adalah, Bu, bisa nggak menyelesaikan soal program linier itu tanpa menggambar grafik? Nah, yang saya tuliskan di sini, bisa nggak sih menyelesaikan soal program linier itu tanpa membuat gambar grafik? Nah, di sini kita akan mempelajari trik-trik menyelesaikan soal program linier tanpa menggambar grafik. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, ini khusus untuk soal yang bentuk PG, karena bentuk pilihan ganda itu kita membutuhkan waktu singkat, kita mendapatkan jawaban yang benar. Tetapi kalau bentuk uraian, maka kita harus pakai cara yang terstruktur. Nah, ini ciri khususnya adalah kalau misalnya fungsi syaratnya, tanda pertidaksamaan di soal kita itu sama, yaitu sama-sama kurang dari atau sama-sama lebih dari. Kalau berbeda tanda, maka cara ini, trik ini tidak bisa dipakai. Jadi langsung kita lihat ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, nilai maksimum fungsi objektif fx, y sama dengan 2x plus 3y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x plus 2y kurang dari sama dengan 8, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, y lebih besar dari 0 adalah. Nah, ini tanda pertidaksamaannya kurang, sama dan sama, kurang. Maka penyelesaiannya adalah, langkah pertama kita membuat tabel titik potong sumbu x sumbu y. Nah, ini garis yang pertama, titik potong sumbu y-nya adalah x-nya 0, dinolkan, maka ketemu nilai y-nya adalah 4, berarti 0,4 titik potong sumbu y, kemudian titik potong sumbu x berarti y-nya 0 kan, berarti ketemu nilai x-nya adalah 8. Kemudian garis yang kedua, 3x plus 2y sama dengan 12, kita buat tabel titik potong sumbu x sumbu y berarti x-nya 0, y-nya ketemu 12 dibagi 2 adalah 6, kemudian titik potong sumbu x-nya adalah y-nya 0 kan, berarti ketemu nilai x-nya adalah 12 per 3 adalah 4. Dari sini kemudian karena tanda yang ditanya adalah nilai maksimum atau tanda pertidaksamaannya kurang dari, nah ini maksimum yang ditanya, kemudian tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka kemudian kita membandingkan titik potong sumbu x dan sumbu y-nya, kita ambil yang terkecil. Titik potong sumbu x dari garis pertama adalah 8,0, dari garis kedua adalah 4,0, kita bandingkan ambil yang terkecil, berarti yang kita ambil ada yang 4,0. Kemudian titik potong sumbu y, garis pertama adalah 0,4, garis yang kedua adalah 0,6. Kita bandingkan ambil yang terkecil, berarti yang 0,4 itu yang kita pilih. Maka dari sini kita dapat titik pojok timbunan penyelesaiannya. Titik yang pertama, yang A, ini kita peroleh dari sini titik potong sumbu x tadi 4,0. Titik yang kedua adalah titik potong sumbu y yang kita peroleh 0,4 tadi. Kemudian titik C adalah hasil eliminasi dari garis 1 dan 2, perpotongan antara dua garis itu. Ini garis yang pertama adalah x plus 2y sama dengan 8, sama garis yang kedua 3x plus 2y sama dengan 12, kita eliminasi, langsung dikurang karena koefisien y-nya sudah sama, kita coret, kemudian kita dapat nilai x-nya adalah 2, kemudian x2 ini kita substitusi ke salah satu, saya pilih yang persamaan garis pertama, yang lebih sederhana, maka kita peroleh nilai y-nya adalah 3, berarti kita peroleh koordinat titik C adalah 2,3. Nah, titik pojok ini kemudian kita substitusi ke fungsi objektifnya ke sini. Satu persatu, titik yang pertama 4,0, kita dapat nilainya adalah 8. 0,4 kita peroleh nilainya adalah 12, titik 2,3 kita peroleh nilainya adalah 13, karena kita mencari nilai maksimum berarti kita peroleh nilai maksimumnya adalah 13. Jadi nilai maksimumnya adalah 13 di titik 2,3. Nah, sekarang kita bandingkan kalau misalnya kita kita melalui gambar grafik, apakah benar 13 di titik 2,3 ini adalah jawabannya. Di titik C, perpotongan antara eliminasi dari 1 dan 2. Kita lihat di grafiknya. Saya buka dulu grafiknya.
ini kita lihat di sini. Tadi titik potong, saya menggambar grafiknya. Tadi titik potong garis pertama itu memotong simbol Y di 0,4. Ini saya buat misalnya skala 4, di sini 4, di sini 8. Kemudian saya panjangin, di sini 4, di sini 8. Nah, titik potong garis pertama memotong sumbu Y di 0,4. Nah, ini 4. Kemudian memotong sumbu X-nya di 8,0. Ini 8. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Ini garis kita yang pertama. Kemudian garis yang kedua itu memotong sumbu Y di 0,6. Ini adalah 6. Kemudian memotong sumbu X di 4,0. Nah, ini garis kita yang kedua. Nah, kemudian karena tadi mencari nilai maksimum, berarti pertidaksamaannya kurang dari, yang diarsir daerah penyelesaiannya adalah sebelah sini. Maka tadi saya bilang titik potong sumbu Y kita bandingkan, kita ambil yang terkecil, berarti inilah yang kita pilih tadi titik yang pertama. Kemudian titik potong sumbu X juga kita bandingkan, ambil yang terkecil, maka ini yang kita pilih. Kemudian satu lagi kita eliminasi. Nah, seperti ini. Ini adalah 0,4, ini adalah 4,0, kemudian ini adalah tadi kita peroleh eliminasi 2,3. Nah, dia maksimumnya ada di sini. Nah, jadi ini titik pojoknya sama dengan yang tanpa menggambar grafik tadi. Itu seperti itu, berarti sama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua sekarang mencari nilai minimum. Minimum fungsi objektif fx, y sama dengan 3x plus 2y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 4x plus 3y lebih besar sama dengan 24, 2x plus 3y lebih besar sama dengan 18, x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0 adalah. Nah, langkah pertama sama. Kita membuat titik potong sumbu x sumbu y. Garis yang pertama dulu 4x plus 3y sama dengan 24. Kita membuat tabelnya. Titik potong sumbu y berarti x nya 0, berarti ketemu nilai y nya adalah 24 bagi 3 8. Titik potong sumbu x berarti y nya 0, berarti kita dapat nilai x nya adalah 24 dibagi 4. Nah, garis yang kedua 2x plus 3y sama dengan 18. Kita buat tabelnya. Titik potong sumbu y berarti x nya 0, y nya kita peroleh 18 bagi 2 adalah 6. Kemudian titik potong sumbu x adalah y nya 0, berarti kita dapat nilai x nya adalah 18 bagi 2 9. Kemudian dari sini karena yang ditanya nilai minimum atau tanda pertidaksamaannya lebih dari, nah ini minimum, kemudian tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari, maka kita membandingkan titik potong sumbu x dan sumbu y, ambil yang terbesar. Nah, ini titik potong sumbu x. Garis yang pertama 6,0, garis yang kedua adalah 9,0. Kita bandingkan, ambil yang terbesar, berarti yang 9,0. Kemudian titik potong sumbu y, yang garis yang pertama 0,8, garis yang kedua adalah 0,6. Kita bandingkan, ambil yang terbesar, berarti yang 0,8. Kemudian kita dapat titik pojoknya dari himpunan penyelesaian. Titik yang pertama tadi titik potong sumbu x-nya adalah 9,0, yang kedua adalah titik potong sumbu y yang 0,8 ini. Kemudian titik C hasil eliminasi garis 1 dan 2, berarti garis 1 4x plus 3y sama dengan 24, kita eliminasi sama 2x plus 3y sama dengan 18, karena y nya sudah sama langsung kita kurangkan, kita dapat nilai x nya adalah 3. 3 ini kita substitusi ke salah satu, saya pilih garis yang kedua yang sederhana, kita dapat nilai y nya adalah 4. Kemudian berarti kita dapat koordinat titik C adalah 3,4. Kita dapat tiga titik potong ini, titik pojok ini kita substitusi ke fungsi optimumnya. Berarti titik A 9,0 kita masukkan ke fungsi objektifnya, kita dapat nilainya 27, 0,8 kita dapat nilainya 16, titik C 3,4 kita dapat nilainya adalah 17. Karena yang ditanya minimum, maka kita dapat nilai minimumnya adalah di 16 ini. Jadi jawaban kita adalah nilai minimumnya 16 di titik 0,8. Seperti itu.
Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan yang di gambar grafik, kenapa yang kita pilih yang 0,8 dan 9,0? Kita lihat di gambar grafiknya. Nah, ini perhatikan, ini gambar yang pertama tadi. Sekarang gambar yang kedua. Tadi garis yang pertama itu memotong sumbu, kita membuat skalanya dulu. Ini saya membuat skala 2, ini 2, ini 4, ini 6, ini 8, ini 10. Saya tulis 8 supaya nggak keliru. Kemudian di sini juga ini 2, ini 4, ini 6, ini 8, ini 10. Nah, sekarang garis yang pertama itu memotong sumbu Y di 0,8 ini, kemudian memotong sumbu X nya di 6,0 ini. Kita hubungkan dengan garis kita yang pertama. Kemudian garis yang kedua memotong sumbu Y di 0,6 ini 6. Kemudian memotong sumbu X di 9,0 ini 8, ini 9 berarti 9. Berarti kita dapat garisnya itu yang ini. Nah, karena dia meminimumkan, maka wilayah arsirannya adalah yang seperti ini karena lebih besar tadi tanda pertidaksamaannya. Maka tadi saya bilang kita bandingkan titik potong sumbu Y-nya, ini kita ambil yang terbesar, berarti yang ini yang kena arsiran. Kemudian titik potong sumbu X-nya juga kita bandingkan, ambil yang terbesar. Nah, ini seperti ini yang kena arsiran. 6,0 juga kena arsiran. Ini juga ini. Kemudian titik yang C itu adalah perpotongan antara garis tadi. Di sini kita peroleh 3,4 tadi. Nah, seperti itu. Jadi tanpa menggambar grafik kita tahu titik sudut mana yang akan kita ambil. Yang penting kita tahu tadi konsepnya adalah kalau mau maksimumkan tanda pertidaksamaannya harus sama-sama kurang dari, maka kita tinggal membandingkan titik potong sumbu Y, ambil yang terkecil, titik potong sumbu X, ambil yang terkecil juga. Kalau meminimumkan berarti wilayah arsirannya yang lebih besar ke atas, tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka kita membandingkan titik potong sumbu Y-nya, ambil yang terbesar karena dia yang akan kena arsiran. Titik potong sumbu X-nya juga bandingkan, ambil yang terbesar karena dia yang akan terkena arsiran. Nah, bagaimana kalau soal cerita? Sama saja konsepnya. Yang penting nanti pertidaksamaannya sama-sama tandanya lebih besar atau lebih kecil. Sekian sesi kali ini, semoga bermanfaat.